Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Hasanah yang saya cintai karena Allah, dan hanya Allah yang tahu ya bahwa saya mencintai kalian karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya kelak di akhirat, ibu-ibu, orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dunia ini cuma sebentar. Kita di akhirat nanti meminta kepada Allah agar teman-teman salihah kita ini kelak memberikan syafaat kepada kita. Kita meminta, berharap kepada Allah agar ketika kita sudah kaku, badan kita sudah menjadi jenazah, maka teman-teman salihah inilah yang kelak akan menyolati kita. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita sampaikan kepada teman-teman kita yang saat ini kita bergaul dengan mereka, semoga kelak bisa Allah jadikan sebagai amal jariah. Amin. Allahumma amin. Baik, hari ini insyaallah kita akan belajar kembali pembahasan tentang 100 hadis yang mudah untuk dipelajari dan tentunya mudah untuk dihafal. Dan kita akan belajar 2 hadis insyaallah, yaitu hadis yang ke-17 dan hadis yang ke-18. 2 hadis ini adalah hadis yang berkaitan, ya, berhubungan karena di dalamnya ada masalah fikih, yaitu ibadah fikih wudu dan ibadah fikih salat. Dan ini penting bagi kita ya jamaah, ya. Ketika kita membenahi wudhu kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka harapannya salat kita akan dihusyukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian yang sangat penting karena wudhu itu adalah ibadah yang setiap hari kita temui. Nggih mboten ibu-ibu? Sehari berapa kali ibu-ibu wudhu? Minimal 5 kali. Bayangkan coba, belum lagi wudu-wudu yang lain. Ibu mau baca Al-Quran wudu, mau tidur wudu, apalagi mau keluar rumah wudu, mau sholat duha wudu, mau sholat qiyamul lail wudu, mau sholat tahiyatul masjid wudu. Masya Allah. Dan orang-orang yang wudu, yang banyak memperbanyak di dunianya ini dengan wudu, besok pas di akhirat keadaannya Allah glowingkan mukanya. Allah berikan cahaya dari bekas-bekas air wudu yang selama ini kita lakukan di dunia. Jadi jangan anggap sepele wudu ini ibu-ibu. Ya, wudu ini punya banyak manfaat. Ya, di antaranya adalah menyehatkan ya jasad-jasad kita kalau wudu kita benar, dan juga memberikan keutamaan di akhirat nanti. Baik, monggo Ustazah Ummu Afgan, silahkan bisa dibantu untuk dibacakan hadis ke-17 terlebih dahulu. Silahkan ibu-ibu, seperti biasa coba tengok kanan kiri, mbok menawi barangkali ada yang baru datang dan belum bawa bukunya. Yuk kita semuanya bersaudara, ya kita semuanya hamba-hamba Allah yang beriman. Silahkan. Kita akan membaca hadis ke-17. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil a'qabi minan nar, muttafaqun alaih. Jazakillah khair. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hadis ini yang ke-17 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wailun lil a'qabi minan nar. Wailun dalam bahasa Arab itu artinya adalah celaka. Wail ini adalah celaka. Dan kita tahu bahwa wailun itu adalah sebuah kata yang para ulama juga memahami dengan hukuman atau adab. Jadi wailun, ya kata para ulama, arti dari al-wail itu adalah al-adab atau syiddatul adab. Wail itu adalah adab yang sangat pedih, ya adab yang sangat pedih. Maka di dalam hadis ini ada ancaman dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang lil aqabi minan nar, ada adab pedih yang Allah sediakan dari api neraka bagi yang ketika berwudu tumitnya tidak dibasuh. Yang ketika berwudu tumitnya ketinggalan, tidak dicuci atau tidak dibasuh. Padahal yang namanya tumit itu adalah bagian dari anggota wudu. Yuk kita belajar sedikit tentang bagaimana tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah wudu kita sudah sesuai dengan wudunya Rasulullah SAW, atau justru wudu yang selama ini kita lakukan hanya sekedar ikut-ikutan? Ya, nanti saya akan jelaskan sekiranya gerakan apa yang biasanya kita lakukan ternyata tidak dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tahu bahwa ibadah yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka konsekuensinya ibadah kita, wudu kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi belajar bagaimana wudunya Rasulullah SAW ini adalah perkara mendasar. Perkara apa? Mendasar yang kadang orang menyepelekan karena sudah terbiasa sehingga dia sepelekan. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, silahkan ibu-ibu boleh dibuka surah Al-Maidah ayat 6. Sudah? Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah itu surat keberapa ibu-ibu? Kelima. Yang pertama apa? Al-Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah. Yang ketiga Al-Imran. Yang keempat An-Nisa. Yang kelima Alhamdulillah. Dah hafal, nak apa-apa, 5 dulu daripada tidak sama sekali. Ya. Baik, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yuk kita tadabburi bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Masya Allah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketika kita membaca ayat-ayat Allah di masjidnya Allah dan mentadaburi ayat-ayatnya Allah di masjidnya Allah, maka kita berharap kepada Allah agar kita semua yang hadir mendapatkan ketenangan. Dan malaikat-malaikat duduk di majelis yang mulia ini turut mendoakan untuk kita semuanya. Dan kita berdoa semoga nama-nama kita disebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah janji yang Rasulullah SAW sabdakan. Ya, jika ada suatu majelis di mana di situ dibacakan Al-Quran di dalam rumah-rumahnya Allah, majlis tersebut mentadaburi Al-Quran, maka kata Rasulullah SAW, orang-orang yang ada di dalamnya akan Allah sebut. Di mana? Di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Siapa yang dipanggil oleh Allah? Kita. Ya kan, orang-orang beriman, kita, orang-orang beriman. Idza qumtum ilas salati, apabila engkau hendak mengerjakan solat, dan solat bagian dari rukun Islam, maka kita orang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk faghsilu wujuhakum, untuk membasuh muka-muka kalian, wajah-wajah kalian, ya.
wa aydiyakum ilal marafiqi, dan membasuh tangan kalian sampai batas siku. Jadi ibu-ibu, yang diminta untuk kita berwudu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membasuh wajah. Dan wajah ini batasannya dari tempat tumbuhnya rambut sampai mana? Sampai, ada yang mengatakan sampai dagu, ada yang mengatakan bawah dagu. Ya. Yang jelas wajah ini terbasuh gitu ya. Dan ibu-ibu, kalau misalnya ibu-ibu berada di tempat yang aman dari laki-laki, maka saran saya ya, tidak apa-apa dibuka jilbabnya agar lebih afdal ketika kita membasuh muka, membasuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan membasuh tangan-tangan kita sampai siku. Maka dari itu sebagai muslimah kalau mau beli baju syar'i itu lihat-lihat ya, kira-kira gampang enggak kalau kita berwudu ya, terutama bagian tangan. Karena kadang ada baju syar'i itu yang tangannya lumayan ketat. Jadi untuk berwudu tuh enggak sampai dibuka sampai siku. Ya. Jadi kalau beli baju jangan asal brand ada namanya ya, tapi dilihat nyaman apa enggak buat berwudu. Ya, karena batas kita membasuh air itu sampai siku. Kalau lebih boleh enggak? Boleh. Ya, lebih itu lebih baik. Jadi batas minimal adalah siku. Wamsahu biru'usikum. Ini bagian dari yang ketiga yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita. Apa wamsahu biru'usikum? Wamsahu biru'usikum adalah mengusap kepala, bagian kepala. Atau kata para ulama mengusap kepala, ru'usakum. Ya. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Dulu ketika kita masih di bangku ibtidaiyah atau kita berada di bangku SMP, ya diajarkan oleh guru-guru kita cara membasuh kepala kita atau mengusap kepala kita seperti apa? Begini ya. Apakah itu masih kita biasakan? Tidak, Masya Allah. Ternyata yang benar bagaimana ibu-ibu? Ya, dari depan ditarik ke belakang, dikembalikan lagi ke depan, langsung tidak mengambil air kembali, langsung membasuh bagian telinga. Itu wudu yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi bahwa kalau kita ini keadaannya, posisi kita aman, tidak ada kaum laki-laki yang bukan mahram kita, alangkah baiknya kerudung kita dibuka agar lebih nyaman, agar lebih sempurna. Kemudian yang keempat adalah wa arjulakum ilal ka'bain. Ini Allah loh yang memerintahkan. Dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Jadi dalam bahasa Arab yang namanya mata kaki atau biasa disebut apa? Mata kaki itu tumit, sama ya. Sampai mata kaki. Nah, ini penting nih Ibu. Terkadang anak-anak kita yang usianya masih 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun, itu kalau wudhu pakai cepet-cepetan enggak? Nah, iya, putra saya yang usianya 8 tahun aja udah wudhu, perasaan tadi baru wudhu udah katanya. Dicek masing-masing, coba lihat mata kakinya udah basah belum gitu ya. Kalau belum, kita minta untuk dia mengulangi, enggak apa-apa, pelan-pelan gitu. Dan kita juga sama ibu-ibu, kalau wudhu nggak usah cepat. Apa yang kita kejar gitu loh. Wudhu itu kalau kita khusyuk ibu-ibu, kalau kita benar-benar memperbaiki wudhu kita, jiwa kita hadirkan ketika kita berwudu, maka setelah wudu itu tenang jiwanya. Tapi kalau wudu itu hanya bagian rutinitas saja, formalitas saja, maka setelah kita wudu, ya jiwa kita masih tetap tidak tenang. Ya. Jadi pentingnya yang namanya beribadah itu khusyuk, manfaatnya balik kepada kita. Ya, coba dinikmati. Wudu itu dinikmati. Dari mulai ibu-ibu berkumur, ya, memasukkan air ke dalam hidung, mengeluarkannya kembali. Kemudian setelah itu apa? Membasuh muka. Kemudian sampai ke mata kaki.
di sela-sela bagian antara jari jemari kaki, di sela-sela antara bagian jari jemari tangan. Ya, ketika kita berwudu, maka itu akan menjadikan Masya Allah wudu kita maksimal, wudu kita sempurna. Dan ternyata ketika kita menyela-nyela jari jemari kita, baik itu yang ada di tangan maupun yang ada di kaki, maka ternyata kita sedang memberikan hak saraf-saraf kita, gitu ya. Jadi Masya Allah, gunanya, manfaatnya kita menyela-nyela itu, diantaranya gunanya adalah agar saraf-saraf yang ada di sekitar jari jemari kaki dan jari jemari tangan itu bisa kita berikan haknya. Ya, Masya Allah. Baik. Nah, untuk wudhu ini Rasulullah SAW mewanti-wanti kita. Apa kata Rasulullah? La tuqbal salatu man ahdasa hatta yatawadda. Yang namanya salat itu tidak akan diterima di sisi Allah jika ada orang yang berhadas sampai ia berwudu. Lihat, ketika ada orang berhadas, tapi ketika dia suci, sudah berwudu, maka tidak kemudian kembali lagi untuk berwudu. Gini loh ibu-ibu, realnya begini. Ibu-ibu, saya yakin seyakin-yakinnya ada ibu-ibu di sini yang menjaga wudu. Gimana? Itu paling mudah untuk mendeteksi apakah sudah batal atau belum. Jadi ibu-ibu itu, ya Allah saya pengen jaga wudu gitu ya. Ya Allah amal soliku saya pengen jaga wudu. Oke. Ketika berwudu, ibu-ibu mau keluar rumah berwudu. Tadi Bunda Najmi bilang ya, mau keluar rumah berwudu. Maka pas keluar rumah, pas misalnya mau sholat, ya, mau sholat, maka ketika sudah sampai masjid, mungkin karena perjalanan yang jauh, dan masuk masjid, nyenengan misalnya Bunda Najmi yakin bahwa saya tadi sebelum keluar rumah itu sudah berwudu, maka tidak perlu lagi yang namanya mengulang wudu. Ya. Karena di sini banyak orang-orang yang diberikan was-was oleh syaitan. Ya. Kayaknya gitu kan ibu-ibu. Dan sepertinya kalau nggak berwudu kurang afdol. Padahal jelas ibu-ibu tadi sebelum keluar rumah sudah berwudu. Dan kaidahnya apabila ada keraguan-raguan maka yang ragu ditinggalkan dan kembali kepada keyakinan. Keyakinan awal ibu-ibu dalam keadaan suci. Ya, jadi jangan diikuti terus. Syaitan itu memang kerjaan mereka, ya kerjaannya, tugasnya mereka memberikan was-was kepada kita. Jadi ini harus dilawan. Memang kalau ibu-ibu sudah wudu, ya sudah, yakin wudu. Ya, kalau ada setan kayaknya tadi kamu kentut gitu ya. Misal, kayaknya tadi kamu buang angin. Coba diinget-inget lagi. Buang angin, tanya ke anak kita yang di mobil tadi, dengar suara yang aneh-aneh enggak, Dek? Enggak, Umi, dengar suara klakson mobil gitu ya. Tadi kayaknya Umi ngelakson gitu ya. Bener nih. Nyium bau-bau yang aneh-aneh enggak gitu ya. Bau parfum mobil gitu ya. Enggak nyium gitu. Ya sudah, berarti yakin. Sudah, sholat. Ya. Jangan kemudian kita berikan peluang setan untuk terus was-was. Karena banyak sekali, terutama para wanita, yang dia mengulang kembali wudu. Padahal sebelum keluar rumah dalam kondisi sudah berwudu. Dan bolehnya ibu-ibu, misalnya ibu-ibu habis sholat maghrib, ya sudah berwudu nih, terus sholat maghrib. Sembari menunggu sholat isya, ibu-ibu ngaji. Ya, ngaji dalam kondisi tidak tidur, tapi ngaji. Nanti masuk waktu isya, itu tidak diulang kembali wudu ibu-ibu. Lanjutkan. Kecuali kalau ibu-ibu kondisinya istihadah. Ya kata para ulama, kalau istihadah, ya maka disunahkan, dianjurkan untuk berwudu setiap kali masuk waktu salat. Ya, kalau memang kondisinya tidak istihadah, ya sudah lanjutkan. Ya, jangan kemudian kita berikan peluang kepada setan yang memberikan waswas kepada kita dan yakin bahwa saya masih punya wudu. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi bagi teman-teman nih yang masih ada was-was sholat, saya pernah ya sholat di samping orang yang Allah berikan ujian was-was. Ya, Allahu Akbar di samping saya. Belum lama lagi Allahu Akbar. Tidak lama lagi Allahu Akbar. Ya, ini sangat mengganggu orang-orang yang ada di sampingnya. Maka dan ini adalah sebuah penyakit. Ya, penyakit kalau dibiarkan saja nambah-nambah. Ya, jadi memang harus kita lepaskan ya, dan kita lawan itu penyakit dari syaitan ya, was-was. Baik.
Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, setelah kita tahu bahwa wudhu ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi indikasi diterima atau tidaknya salat kita, maka mulai sekarang PR, perbaiki wudhu ibu-ibu semuanya. Ya, pastikan sebelum wudhu ibu-ibu ada sebuah rasa bahwa tidaklah saya bisa berwudu kecuali atas pertolongan dari Allah. Bu, pernah dengar nggak ada orang diuji penyakit oleh Allah, kalau kena air itu itu bikin menggigil. Ya, terutama mohon maaf saudari-saudari kita yang hari ini diuji dengan autoimun. Autoimun itu kan kalau kena air ya, ibu-ibu pernah punya nggak temen atau apa yang autoimun? Itu kan kalau kena air langsung gigil tuh, ya. Dan nggak kuat memang, sering-sering kena air. Maka ketika kita sedang berwudu nih ibu-ibu, kita sedang berwudu, ya Allah, saya berwudu ini semua atas pertolongan dari Engkau. Engkau yang memberikan kepada hamba kesehatan untuk bisa menikmati segarnya air, gitu loh. Dan itu harus kita syukuri. Nggak semua orang, nggak semua hambanya Allah diberikan kenikmatan seperti kita. Bisa berwudu dengan nikmat tanpa ada rasa menggigil. Ya, dan kita berdoa ya akhwat, semoga teman-teman kita, saudari-saudari kita yang hari ini Allah uji dengan autoimun, semoga Allah Azza wa Jalla berikan kesembuhan, semoga penyakitnya menghapus dosa-dosanya, dan semoga Allah berikan kesabaran. Amin. Allahumma amin. Baik, jadi harus ada rasa bahwa kita itu sedang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau ketika suatu hari beliau meminta ya untuk dibawakan air atau wadah, kemudian dituangkan ke kedua tangan beliau ya. Maka ketika itu beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengajarkan wudhu yang luar biasa. Apa yang Rasulullah SAW ajarkan? Yang pertama adalah membasuh kedua tangan berapa kali? 3 kali sambil di sela-sela jari jemari tangan. Jadi sambil di sela-sela, jangan cepat-cepat. Ya. Yang kedua, kemudian berkumur-kumur. Dan berkumur-kumur ini ibu-ibu, yang namanya ngambil air kumur-kumur itu nggak 2 kali dengan yang dimasukkan ke dalam hidung, 1 kali saja. 1 kali ambil buat mulut kita dan selebihnya dihirup ke dalam hidung kita. Bagi yang belum terbiasa menghirup air ke dalam hidung, mungkin akan lebih nyegrak sedikit, masuk gitu, pusing kepalanya. Nah, makanya pelan-pelan dinikmati, sekali lagi dihirup, dan itu manfaatnya banyak ya. Yang punya penyakit-penyakit yang berkenaan dengan hidung, maka awal-awal sakit, tapi nanti lambat laun ya, masya Allah, kalau sudah istiqomah Allah sembuhkan ya. Kemudian setelah itu namanya istinsyak dan istinsar kalau dalam bahasa Arab. Yang namanya berkumur dan memasukkan air itu istinsak dan istinsar. Kemudian membasuh wajah sebanyak 3 kali, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali, menyapu kepala 1 kali saja, ya nggak harus 3 kali, 1 kali. Kemudian membasuh kedua kaki sebanyak 3 kali dan membasuh telinga sebanyak berapa kali ibu-ibu? 1 kali. Baik, dan jangan lupa ketika berwudu maka harus ibu-ibu hadirkan niat. Kenapa? Karena niat ini yang akan membedakan antara ibadah dan adat istiadat. Orang-orang yang belum masuk Islam ketika mereka melakukan sebuah amalan yang seperti orang berwudu, tapi dia bertujuan untuk menyegarkan badan, maka itu tidak dianggap berwudu. Kenapa? Karena tidak ada niat yang dia rasakan untuk berwudu. Jadi ibu-ibu hadirkan niat bahwa saya mau berwudu. Dan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, beliau menuliskan dalam kitab fikih ya salat, fikih wudu, kata beliau di antara syarat untuk seseorang berwudu dan diterima wudunya oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah orang tersebut harus muslim. Jadi tiketnya itu harus diambil dulu tuh. Syaratnya muslim, orang Islam. Yang kedua berakal. Jadi orang gila, mohon maaf, atau orang yang akalnya tidak genap, ya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu. Yang ketiga adalah tamyiz, yaitu membedakan antara baik dan buruk. Ya, anak-anak bayi, anak-anak balita belum wajib baginya untuk berwudu.
berwudu. Kata para ulama, tamyiz ini hitungannya kurang lebih usia 7 tahun. Itu sudah tamyiz. Ya. Yang keempat adalah niat. Ya, hendak melakukan ibadah wudu. Kemudian yang kelima, kata Syekh Shalih Fauzan adalah air. Airnya air yang memang suci mensucikan. Maksudnya air bukan air najis. Ya, jadi air najis tidak boleh dipakai untuk berwudu. Ya, kalau tidak ada air, maka apa ibu-ibu? Bolehnya bertayamum. Tayamum itu apa? Bersuci menggunakan debu. Dan tayamum itu bisa mengangkat 2 hadas. Ini yang dulu pernah ditanya ya sama antum ya Muafgan. Ustazah Muafgan. Antum pernah tanya ke ana toh? Yang kalau orang sakit dia nggak bisa mandi junub atau tidak bisa berwudu itu bagaimana? Bertayamum. Jadi tayamum itu bisa menggantikan posisi ibu-ibu ketika tidak bisa berwudu dengan air atau tidak bisa untuk mandi junub, maka diperbolehkan untuk tayamum. Kan selama ini kita taunya tayamum itu menggantikan wudu saja. Tapi ternyata tayamum juga kata para ulama bisa menggantikan posisinya orang yang tidak bisa mandi junub. Ya, maka tayamum diperbolehkan. Misalnya pasien-pasien ya yang memang kondisinya tidak bisa kena air, maka boleh bertayamum. Ya, selesai dari haid tapi masih ya dalam kondisi belum fit, infus masih terpasang misalnya, maka tidak disarankan untuk mandi junub dengan air tapi cukup bertayamum. Baik. Kemudian yang selanjutnya kata Syekh Fauzan ya, di antaranya ini penting banget nih. Tidak ada sesuatu hal yang mencegah air sampai ke kulit. Nah, ibu-ibu ingat kalau mau pakai sesuatu ya, maka pastikan sesuatu tersebut nembus sampai atau air bisa nembus. Baik itu yang ada di kuku maupun yang ada di kulit. Ya, kalau ibu-ibu pakai hina pewarna kulit, maka pastikan hina yang ibu-ibu pakai atau pewarna kuku yang ibu-ibu pakai itu bisa nembus air, gitu ya. Karena konsekuensinya kalau tidak bisa nembus air maka wudunya tidak sah. Atau kalau orang Arab kan ada tuh yang bagian tangannya dirias, dilukis gitu ya. Maka pastikan bahan yang dipakai itu adalah sesuatu yang bisa menembus air ke dalam kulit. Karena ada sesuatu yang bahannya tidak bisa untuk air bisa menembus ke dalam kulit. Baik. Kemudian yang perlu diingat ibu-ibu bahwa ketika kita tidak berada di dalam toilet, ini penting banget nih. Maka sebelum berwudu hendaklah membaca basmalah. Kita nyaringkan bismillah ya. Tapi kalau kondisinya di toilet, ibu-ibu mau wudu nih di toilet, maka tidak disarankan untuk menyaringkan suara. Kata para ulama, ya boleh membaca bismillahnya dalam hati. Ya. Kenapa? Karena di dalam toilet kita tidak boleh menyuarakan zikir, ya tidak boleh menyuarakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi idealnya ibu-ibu, kalau di rumah ada tempat untuk khusus berwudu di luar toilet itu lebih baik. Orang-orang zaman dulu ya, mereka kan punya yang namanya gentong. Apa tuh? Nah, itu dia padasan. Simpel banget kan, Bu? Padasan tuh kan simpel. Gak harus pakai, kan kalau ibu-ibu mikir pakai paralon, pakai keran tuh kan dadak bongkar keramik, udah pakai padasan aja diisi kalau habis gitu kan. Dan di Yogyakarta kan banyak tuh padasan-padasan seperti itu. Masya Allah, apalagi nanti kalau air sudah masuk padasan tuh dingin ya ibu ya. Nah, seger. Nah, boleh itu dipakai gitu. Jadi mikirnya jangan terlalu rumit gitu ya. Wah, saya nggak punya nih tempat wudhu yang berada di luar toilet. Panggil Pak Tukang, ngerjain seminggu untuk bikin apa tempat wudhu gitu ya. Ya sudah, beli padasan, diisi air buat wudhu. Dan itu lebih simpel gitu ya, Masya Allah. Jadi orang-orang zaman dulu tuh luar biasa ibu-ibu sabarnya. Kita sekarang pengen air wudhu tinggal buka keran. Mereka mau wudhu nimba air. Ya, bagaimana enggak Allah sehatkan badan mereka. Nah, mau mandi nimba air itu kan olahraga tuh. Ya, kita ini hari ini nih Masya Allah hidupnya terlalu enak. Ya, saking enaknya kadang mager untuk
Raga. Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yuk ibu-ibu belajar lagi tentang pentingnya olahraga. Nanti hari Ahad, Masya Allah di Masjid Al-Hidayah Purwosari itu ada acara bagus banget ya. Acaranya bukan karena ada sayanya, bukan. Karena ada coach siapa? Coach Oti dari Surabaya tuh datang jauh-jauh ngajarin ibu-ibu yang ada di Yogyakarta. Apa namanya? WO gitu ya. Ah, itulah olahraga ya. Tapi olahraganya khusus olahraga spesial untuk menyehatkan badan ya dan untuk melayani suami gitu ya. Jadi olahraga yang spesial. Gimana kalau nggak ada suami? Ya nggak apa-apa, belajar kan ya. Karena apa? Coach ini jarang banget ke Jogja. Ya, dan insya Allah nanti hari Ahad ini insya Allah beliau hadir di Masjid Al-Hidayah Purwosari. Ya, ibu-ibu monggo kalau mau datang silahkan ya. Sekalian kita belajar yang namanya olahraga. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang juga boleh ibu-ibu. Pas hari Selasa pekan kelima Bu Uswatun. Ya, nanti pembicaranya 2. Kalau di sana kan pembicaranya saya sama Mbak Oti. Nanti di Hasanah bikin pembicaranya saya sama Coach Ika. Nah, tentang pentingnya stretching apa tuh? Ya, belajar. Enggak apa-apa, kan kita pengen manfaat. Ya, catat Mbak Tun, mana Mbak Tun? Pekan kelima, tematik. Ya, pentingnya menjaga badan. Pembicara beliau, Coach Ika. Oke, bismillah. Semoga Allah mudahkan. Tuh Bu Swatun langsung ya. Langsung ACC ya Bu Swatun ya. Masya Allah. Baik. Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, sekali lagi bahwa yang namanya kita hidup di dunia itu harus bisa lebih fokus, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa setelah berwudu kita baca doa. Oh, ibu-ibu udah hafal belum doanya? Istiqomah baca. Apa keutamaan orang yang istiqomah baca doa berwudu? Bu Eko ada? Bu Eko nih, jenengan kan pernah tanya waktu kita lagi di Masjid Sekarsuli, Ustazah, kalau ada orang-orang sudah nggak punya suami, kan diantara yang bisa masuk surga dari pintu manapun kan yang menjaga salat, yang berpuasa di bulan Ramadan, yang menjaga dirinya dan mentaati suaminya. Ternyata ada amal salih yang Allah Azza wa Jalla masukkan setiap hambanya ke dalam surganya dari pintu manapun yang dikehendaki. Amal salihnya apa? Istiqomah berdoa setelah wudhu. Istiqomah berdoa setelah wudhu ya akhwat. Keutamaannya kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah dari pintu manapun yang kita kehendaki. Pengen apa pengen? Pengen. Maka Allah itu zat yang maha baik. Allah tahu ya, ada banyak hamba-hambanya yang Allah takdirkan sampai hari ini belum diberikan jodoh, belum diberikan suami. Maka di antara amal solihnya adalah istiqomahkan untuk membaca doa setelah berwudu. Masya Allah. Baik, dan doanya ya ibu-ibu spesial, doanya belajar apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ke-18. Ya. Monggo silahkan Ustazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imani ayuhillahu ra'sahu ra'sahima muttafaqun alaihi. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di hadis yang ke-18 ini Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahuluinya. Jadi kalau posisi kita adalah makmum, maka kita harus sabar nunggu. Imamnya belum ruku, yo jangan ruku. Imamnya masih sujud, belum terdengar Allahu Akbar, maka kita tidak boleh bangun. Imamnya masih sujud. Pernah nggak ibu-ibu menemukan peristiwa begitu? Saking lamanya, saking khusyuknya tuh imam sujud, dia pengen meresapi doa-doa sujud lama ya. Dan belum terdengar Allahu Akbar. Mungkin jamaah ngintip-ngintip, ini imam kok belum bangun-bangun. Pas bangun imamnya masih sujud ya. Maka sabar dulu. Ya, kecuali kalau Allah takdirkan imamnya meninggal dunia, itu beda. Kan ibu-ibu kita sering lihat kan? Ya Masya Allah ya.
Kita itu ibu-ibu diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita, sesuai dengan apa yang kita cintai. Ya, ada orang di dunia cintanya salat, ya Allah wafatkan ketika salat. Ada orang di dunia kebiasaannya mengajar, ya Allah wafatkan dalam keadaan mengajar. Ada orang yang kebiasaannya na'udzubillah dia ngedugem, ya, nyanyi-nyanyi, minum-minuman keras, judi-judian, maka Allah Azza wa Jalla wafatkan dalam keadaan begitu. Ya. Dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mewafatkan kita dalam keadaan seperti apa. Kita nggak pernah tahu dan kita berdoa, berusaha agar kita senantiasa berada di jalan yang Allah Azza wa Jalla ridhai. Baik, maka ketika kita menjadi makmum, yang pertama kali harus kita lakukan adalah sabar. Sabar. Ya, jangan mendahului imam dalam gerakan sholat. Kenapa? Karena barang siapa yang mendahului imam, maka nanti di akhirat, ya, Allah Azza wa Jalla akan rubah kepalanya seperti kepala keledai. Ngeri ibu-ibu, pernah nggak lihat keledai? Di Indonesia di mana ada keledai? Oh ada yuk di Gembira Loka ya. Yang belum masuk Gembira Loka nggak tahu ya. Nanti searching di Google keledai. Ya. Kalau di Timur Tengah keledai ini ibu-ibu biasa digunakan untuk membawa barang. Ya, dan banyak. Jadi kalau di Timur Tengah tuh tetangga saya dulu punya 2. Ya, keledai itu sudah menjadi barang biasa gitu, menjadi hewan peliharaan rumah. Ya, seperti di Indonesia Bu Uswa tuh melihara kucing misalnya. Ya, di Yaman tuh banyak orang-orang melihara keledai. Ya, untuk apa? Kadang untuk bawa barang ya. Atau bahkan anak-anak kecil juga suka biasanya menunggangi keledai tersebut. Ya, jadi ngeri tuh. Kepalanya tuh kan ya ngeri, makanya orang yang dia mendahului imam, kata Rasulullah SAW, maka nanti di akhirat Allah rubah kepalanya seperti kepala keledai. Nah, baik. Pelajaran apa yang bisa kita ambil ibu-ibu? Di antaranya, kita sebagai makmum, ya, hendaklah ketika kita sholat, maka jangan sekali-kali kita mendahului imam. Kalau imamnya bacaannya panjang gimana Ustazah? Kalau imamnya bacanya panjang, yo sabar. Dan seorang imam hendaklah dia memiliki ilmu fikih, faqih. Gimana maksudnya? Jadi gini, kalau ada seseorang menjadi imam, dia harus tahu kondisi. Kalau di belakangnya banyak kaum wanita, apalagi dia mendengar bayi yang nangis, anak yang rewel, maka dipercepat sholatnya. Khawatir nanti ibunya tidak tenang. Ya, jadi penting untuk kita melakukan gerakan-gerakan tidak mendahului imam. Yang kedua, kalau imam bertakbir, kata Rasulullah SAW, fa idza kabbara fakabbaru. Kalau imam bertakbir, maka hendaklah makmum bertakbir. Jadi yang pertama, imam itu diikuti, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu diikuti dan tidak boleh kita mendahulinya. Yang kedua, kalau imamnya bertakbir, maka kita bertakbir. Wala tukabbiru hatta yukabbir. Dan kita tidak boleh bertakbir setelah imam bertakbir. Wa idza raka'a farka'u. Kalau yang ketiga, kalau imam ruku, maka kita harus ruku. Ini faidahnya. Jadi ibu-ibu, kalau imam belum ruku, jangan coba-coba untuk ruku. Ya, ada nggak peristiwa atau kejadian ibu-ibu imamnya ruku, ya dia nggak ruku? Ada ya? Ada. Kalau ternyata apa? Nggak kedengeran. Kan pernah saya sholat ibu-ibu. Jadi sholat, ya. Sholat tuh antara waktu itu lagi di mana ya? Di Sleman kayaknya. Jadi antara saf ikhwan sama akhwat tuh jauh gitu. Dan itu tuh nggak kedengeran sama sekali. Ya. Maka ketika kita tidak mendengar apa yang imam serukan, ya kita boleh mendekat. Karena kalau kita nggak mendengar suara imam, Allahu Akbar, bagaimana kita mau mengikuti? Ya. Jadi penting bagi kita ibu-ibu, ketika sholat kita harus dengar suara imam. Imam bilang Allahu Akbar dari berdiri, berarti itu tandanya sudah ruku. Ya.
Dan bagi teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kalau buat masjid, kalau bisa ya, maka hendaklah dibuat antara shaf ikhwan dan shaf akhwat itu ada suara yang nyambung. Maksudnya gini loh, kalau imam bilang Allahu Akbar, ada suara mic di situ di dalam shaf akhwat itu. Kenapa? Agar ketika ada jamaah akhwat pengen sholat mengikuti imam, dia nyambung. Ya. Jadi bingung nanti ini imamnya sudah ruku belum ya? Nggak kedengeran. Ya. Baik. Kemudian idza qala sami Allahu liman hamidah. Ini yang keempat. Kalau imamnya mengatakan sami Allahu liman hamidah, itu kapan ibu-ibu? Ketika bangun dari ruku. Maka kita sebagai makmum mengucapkan Rabbana walakal ham atau Rabbana Allahumma Rabbana walakal ham. Boleh. Ada Allahumma-nya boleh, enggak ada juga enggak apa-apa. Rabbana walakal ham. Ya. Kemudian yang kelima, kalau imamnya sujud, faidahnya maka hendaklah makmum sujud. Wala tasjudu hatta yasjud. Dan janganlah sujud sampai imamnya sujud. Kemudian kata para ulama, di antara yang mengikuti imam adalah ketika imamnya sholat berdiri, maka hendaklah makmum sholatnya berdiri. Sebaliknya, ketika imam sholatnya duduk, maka hendaklah makmum sholat duduk. Karena ini sudah pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW kala itu mengimami para sahabat dalam keadaan duduk, maka Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk duduk. Jadi kita jangan menyalahi apa yang imam lakukan. Imam berdiri, yuk kita berdiri sholatnya. Imam duduk, ya kita duduk. Kecuali bagi jamaah yang memang punya udzur syar'i. Imamnya dalam keadaan berdiri dan ketika jamaahnya ini punya udzur syar'i tidak bisa dalam kondisi berdiri, maka duduk diperbolehkan. Ya ibu-ibu ya. Jadi kan kadang mbah-mbah yang sudah lansia nggak kuat berdiri, duduk boleh. Walaupun imamnya dalam kondisi berdiri. Dan ini adalah bagian dari pengecualian. Dan makmum dilarang menyelisih imam dalam 3 hal. Yang pertama mendahului imam. Berarti imam belum sujud, sujud duluan. Imam belum takbir, dia takbir duluan. Itu nggak boleh. Yang kedua bersamaan dengan imam. Hati-hati ibu-ibu. Ya, bersamaan dengan imam. Gini loh. Kadang tuh ada imam yang mungkin sudah sepuh dari i'tidal. Ya, sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita bangun dari ruku dan imam ini ketika mau sujud dia butuh waktu. Karena mungkin sudah sepuh kan di Indonesia itu imam-imam kan para sesepuh, mboten ibu-ibu. Ya, kita para makmumnya sabar gitu ya. Kadang sampai nggak kedengeran. Ya. Kalau di Mekah atau di Madinah ibu-ibu, hampir semua masjid itu imamnya ya nggak sepuh-sepuh banget ya. Anak muda atau memang laki-laki dewasa. Dan ibu-ibu tahu di sana yang namanya imam tuh standar bacaannya sama. Ya, standar bacanya sama. Kenapa? Karena imam di Timur Tengah, terutama di Madinah dan di Mekah, mereka bagian dari pegawai pemerintah Saudi. Ya, jadi yang menggaji siapa? Pemerintah Saudi. Dan untuk menjadi imam masjid itu di antara syaratnya menjadi seorang penghafal Al-Quran 30 juz. Di Indonesia ada nggak syarat begitu? Nggak ada, boro-boro ustazah 30 juz, 30 juga kadang bener bacaannya, panjang pendeknya, ya kan? Kita kalau jadi makmum tahu imam itu bacaannya salah, gemes nggak bu? Panjang dipendekin, pendek dipanjangin, gimana? Sambil di merdu-merdukan suaranya itu tuh, ya Allah itu kan maliki karena saking pengen dimerdu-merdukan suaranya maliki misalnya ya, itu kan kita gemes, ya Allah ini koyok kepiye sholat gitu ya. Iya, jadi ibu-ibu pesan saya ya siapapun lah ya, kita berdoa baik itu untuk jamaah kajian online maupun offline, monggo dibuka silahkan. Kalau ibu-ibu ada kesempatan ya ibu-ibu minta sama Allah, ya Allah saya pengen banget punya proyek di Indonesia ini menyiapkan para imam masjid. Ya, karena memang di Saudi sendiri atau di Yaman tuh memang sudah ada tempat-tempat ya pondok pesantren yang menyiapkan para imam. Itu sekolahnya 2 tahun. Ya, 1 tahun untuk Al-Quran, 1 tahun untuk ilmu agama. Dan di Indonesia, wallahu taala alam, kalaupun ada tapi belum banyak. Ya.
Mohon doanya ya ibu-ibu ya, semoga suatu hari kelak, saya minta doanya ya. Semoga mutiara hikmah Allah mudahkan untuk membuat ya sebuah bukan dauro ya, pendidikan untuk para imam. Semoga Allah mudahkan. Jadi imamnya tuh semuanya sama nanti ya, baik itu dari bacaan maupun dari tajwid ya, Masya Allah. Baik, kemudian yang ketiga adalah, kalau tadi kan sama, jadi imamnya Allahu Akbar, dianya Allahu Akbar lagi, tunggu dulu sebentar. Yang ketiga adalah mengakhirkan terlalu lama. Ini juga nggak boleh. Imamnya sudah bangun dari sujud, masih sujud, sampai imamnya sujud kembali, dia belum bangun. Untuk duduk di antara dua sujud, saking khusyunya sujud ya, jadi nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh berbarengan, nggak boleh terlalu lama ya, tunggu sejenak baru kemudian kita takbirnya. Baik, kemudian apalagi ibu-ibu yang bisa kita ambil? Masya Allah, ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi itu, Masya Allah, baru membungkukkan punggung untuk sujud dari i'tidal ketika Nabi kita Muhammad SAW meletakkan dahinya di atas tanah. Jadi benar-benar ketika tahu imamnya tuh sudah sujud beneran, baru kemudian para sahabat sujud. Ya, jadi sekali lagi ibu-ibu sabar. Ya, lihat imamnya sujud, baru kemudian kita sujud. Jangan sampai imamnya masih dalam posisi perpindahan gitu ya. Dari berdiri ke sujud kita sudah sujud duluan ya. Itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi Masya Allah ya. Ini bagian ini diantara pelajarannya kita disiplin dalam mengikuti imam, juga bersabar dalam mengikuti imam. Masya Allah. Baik, insya Allah cukup ya ibu-ibu untuk pelajaran kita hari ini. PR. Kemarin ada PR enggak? Siwak. Sudah pada praktek semua? Yang kemarin Ustazah Eni kasih, ada yang belum dapat? Gimana rasanya pakai siwak? Enak? Oh, Masya Allah, giginya pada glowing-glowing. Masya Allah. Enak Bu? Mana? Ibu sudah pakai? Belum pakai? Yang pakai mana? Siapa? Saya pakainya dengan pakai sudah. Gimana rasanya? Ada rasa semriwing. Masya Allah. Kemudian giginya setelah memakai siwak ada bersih, lebih bersih. Masya Allah, dengan istiqomah berapa hari tuh? Sampai sekarang? Siwaknya berarti udah ganti? Digunting, masih bisa. Yang kemarin, dapat nggak kemarin dari Ustazah ini? Dapat, digunting, terus dicelupkan di air. Digosok-gosokkan ke gigi. Masya Allah, rasa ada perbedaan ya. Tapi masih sikat gigi juga? Oh masih, ya itulah Indonesia Raya itu kan, kita itu terdidik dengan sikat gigi. Jadi kalau belum sikat gigi baru siwakan aja kayaknya kurang afdol gitu ya. Iya, kurang afdol kan. Nah, padahal dalam siwak itu sudah ada ya zat-zat. Kemarin Mbak Mia tamat nggak baca bukunya Mbak Mia? Tamat. Masya Allah, beliau tamat tuh baca buku. Ya Masya Allah. Kemarin setelah mempelajari buku yang siwak itu gimana? Masya Allah, lengkap banget ya. Masya Allah, ternyata mungkin kandungan siwak lebih banyak daripada kandungan pasta gigi, ibu-ibu. PR yang kedua, ibu-ibu mengerjakan enggak? Melihat pasta gigi masing-masing. Abu-abu. Kok baru dengar ada abu-abu? Wallahu ta'ala alam. Abu-abu apa Bu? Yang saya tahu tuh antara hijau dan biru. Biru itu kimia, hijau itu herbal. Bunda Najmi mungkin tanya Mbak Google. Abu-abu itu tandanya apa gitu ya? Saya enggak tahu benar. Ada yang tahu abu-abu? Nggak tahu. Jadi PR-nya melihat pasta gigi masing-masing. Dikerjakan sudah semuanya? Rata-rata biru atau hijau? Ada yang hijau sedikit, biru yang banyak ya. Baiklah. Atau mungkin ibu-ibu mohon maaf termakan iklan merek, nggak usah disebut ya. Kan kita itu korban-korban iklan merek-merek itulah ya. Sehingga kalau kita nyebut pasta gigi bukan pasta gigi tapi mereknya. Ya bertobatlah kepada Allah ya ibu-ibu. Baik, ada lagi PR-nya yang ketiga apa? Sudah, 2 itu. Oke. Hari ini PR-nya sempurnakan wudhu, ibu-ibu. Lihat kakinya sudah basah belum? Ya, mata kakinya sudah basah belum? Dan itu bagian dari menyempurnakan wudhu. Yang kedua PR-nya adalah adanya rasa. Tadi kan gitu kan? Adanya rasa kalau kita wudhu itu kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga PR-nya istiqomahkan doa setelah wudhu. 3 aja ya dikerjakan. Berat ya Us, karena kadang lupa kalau berdoa setelah wudhu.
ya keburu ada urusan lain misalnya, yo minta sama Allah, ya Allah berikanlah keistiqomahan untuk diri hamba agar bisa berdoa setelah berwudu. Pahalanya apa tadi keutamaannya? Ibu-ibu bisa masuk surga dari pintu manapun yang ibu-ibu kehendaki. Masya Allah, dipanggil nanti Bu Eko, kata Allah, ya sini silahkan masuk surga dari pintu manapun yang Ibu Eko kehendaki. Ya. Kenapa ya Allah? Karena dulu istiqomah, ya berdoa setelah berwudu. Amin. Begitu juga dengan jamaah-jamaah yang lainnya. Semoga kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Baik, insya Allah cukup sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ibu-ibu jangan lupa kerjakan PR-nya. Tidaklah saya memberikan PR ini kecuali dalam rangka mengamalkan ilmu kita yang Allah titipkan sedikit demi sedikit. Semoga bermanfaat dan barokah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.